Salam, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Opa Oma, dan saudara-saudari seiman dalam Kristus yang mengikuti ibadah secara online, terkhususnya kaum lansia dan disabilitas. Kita bersyukur atas kasih dan penyertaan dari Tuhan, sehingga telah menyatukan kita dalam ibadah saat ini. Untuk itu, dengan hati penuh syukur, kita menghampiri hadirat Tuhan sambil menyanyikan Kidung Jemaat nomor 13 bait 1. Ibadah saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih, nats pembimbing dalam ibadah saat ini terambil dalam Kitab Roma pasal 13 ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang terambil dalam Kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami puji dan kami sembah lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan dan kasih setia Tuhan, sehingga pada hari Minggu ini Tuhan masih menyertai kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, saat ini dalam ibadah kami secara online, kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mampukan kami sebagai pemberita firman Tuhan, sebagai pendengar firman Tuhan, agar kami bisa memahami firman-Mu dan kami bisa memakainya dalam kehidupan kami yang masih Tuhan berikan kepada kami. Penuhi kami dengan hikmat-Mu, tuntunan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap kehidupan kami bisa memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Firman Tuhan terambil dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyinya. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali di minggu yang baru di bulan kebangsaan. Saat ini dalam pembacaan kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7, kita dituntun dengan tema pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Hidup dan menjadi bagian dalam sebuah negara adalah sebuah anugerah dari Tuhan bagi setiap kita manusia. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu belajar untuk menurut hidup yang sesuai dengan aturan ataupun hukum yang berlaku di negara kita. Karena pemerintah sebagai wakil Allah di dunia dan sebagai pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memimpin negara dalam kebenaran dan keadilan, supaya kita sebagai warga negara mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan sebagai pemimpin-pemimpin kita yang memimpin dalam suatu pemerintahan. Untuk menjalankan tugas kepemimpinan harus diakui, bukanlah hal yang mudah. Ada berbagai tantangan karena masyarakat terdiri dari berbagai latar belakang, yaitu agama, suku, pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Namun, jika Tuhan memilih pemerintah sebagai wakilnya di dalam sebuah pemerintahan, maka kita meyakini bahwa Tuhan yang telah mengutus, Dia juga yang akan menyertai pemimpin-pemimpin kita. Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan kebijaksanaan, kearifan, dan semua yang dibutuhkan oleh para pemimpin kita. Maka untuk menjadi wakil Tuhan di suatu negara, dalam sebuah pemerintahan, seorang pemimpin yang harus diperhatikan adalah dia harus takut kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan, dalam masa kepemimpinannya. Dan sebagai seorang pemimpin, dia perlu untuk belajar mendengar suara Tuhan dan mendengar suara rakyat yang ia pimpin. Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem demokrasi
Artinya demokrasi ini artinya adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Demokrasi adalah kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Rakyat pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan pemerintah menjalankan amanat dari rakyat tersebut. Maka kita menyebut pemerintah adalah pelayan masyarakat yang diutus oleh Allah, maka pemerintah harus menjalankan kuasa pemerintahannya dengan benar, karena dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah yang mengutusnya sebagai seorang pemimpin. Memang untuk menjalankan kuasa pemerintahan di dalam dunia ini, pemerintah atau pemimpin yang memimpin suatu negara, dia dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Namun secara iman, kita mengakui bahwa segala sesuatu terjadi di dalam rencana dan juga dalam izin Allah. Seorang pemimpin perlu menjalankan tugas kepemimpinannya dalam roh takut akan Tuhan. Dalam realita kehidupan berbangsa dan bernegara, kita menemukan juga ada banyak sekali pemimpin yang tidak melakukan tugas kepemimpinannya dengan benar. Hari ini kita belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Pergumulan jemaat saat itu, mereka sementara dipimpin oleh Kaisar Nero. Kaisar Nero, penguasaan pemerintahan Romawi, dan Kaisar Nero sebagai pemimpin tidak memimpin dengan benar. Ia bertindak kejam kepada setiap rakyat, menimbulkan ketidakadilan, membuat rakyat merasa ketakutan. Ia tidak membawa damai sejahtera untuk masyarakat yang dipimpinnya. Dalam situasi itu, sebagai Rasul Paulus mengirimkan surat untuk menguatkan jemaat Roma. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma sekitar tahun 57 sampai 58 Masehi, dan pada saat itu kekaisaran Romawi ini berada di puncak kejayaan. Meskipun ada beberapa kaisar yang kejam sehingga masyarakat hidup di bawah kekuasaan penguasa Romawi yang kejam, mereka menindas, memperlakukan masyarakat dengan tidak adil, menyebabkan ketakutan dan kehidupan yang jauh dari damai sejahtera. Namun sebagai Rasul Paulus tetap menekankan pentingnya ketaatan kepada pemerintah. Ada prinsip yang harus dipegang orang Kristen dalam relasi dengan pemerintah, yaitu prinsip yang mengajarkan bahwa orang Kristen harus menjadi warga negara yang baik, menghormati hukum dan pemerintah, serta mendukung upaya untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam negara. Namun, ketaatan ini bukanlah suatu yang mudah, dan sebagai orang Kristen harus selalu mengutamakan ketaatan kepada Allah di atas segala sesuatu. Di samping itu, ada beberapa hal yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus membimbing jemaat dalam memahami relasi antara iman dan juga kekuasaan politik. Meskipun kekejaman yang ada bagi jemaat di Roma, Paulus dengan hikmat dan juga pengajarannya yang diberikan oleh Roh Kudus tetap menuliskan pentingnya tunduk kepada pemerintah. Paulus tidak meminta mereka untuk memberontak atau menentang kekuasaan, tetapi justru menasihati jemaat Roma untuk melihat pemerintah sebagai alat yang dipakai oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di suatu negara. Dalam pernyataan Paulus supaya tetap taat pada pemerintah dalam keadaan baik atau tidak, mengapa sampai Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma supaya tetap taat? Karena keberadaan semua pemerintah ada dalam kedaulatan Allah. Jika pemerintah melakukan penyimpangan keluar dari maksud Allah, maka Allah sendiri yang memiliki hak untuk menghakimi mereka. Allah saja yang berhak untuk menghakimi setiap pemerintah yang baik
maupun yang jahat. Selain itu, waktu untuk jatuh bangunnya pemerintah bukanlah dari manusia, melainkan berasal dari Allah. Dalam bacaan kita, ayat 1 sampai 2, Allah berdaulat atas pemerintah. Allah memiliki kedaulatan atas semua pemerintahan. Pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Maka jika ada yang melawan pemerintah, sebenarnya dia sedang melawan Allah. Maka masyarakat harus tunduk dan taat kepada pemerintah yang berkuasa. Ini menjadi hal yang harus diingat oleh semua pemimpin dimanapun berada, agar mengusahakan kepemimpinan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat, kasih sebagai penggenapan hukum Taurat, dan dasar untuk menjalani kehidupan menjadi hal penting untuk diingat. Jangan sampai ada pemerintah yang memimpin untuk dirinya sendiri, mensejahterakan dirinya sendiri, keluarga ataupun kelompok tertentu. Allah tidak menghendaki kepemimpinan yang demikian. Konteks Roma sejak dulu juga menjadi bagian pergumulan bangsa kita sekarang. Maka perlu masing-masing menyadari bahwa pemerintahan harus berjalan menurut kehendak Allah, dan bagi pemimpin dan masyarakat sama-sama perlu menyadari perannya untuk melakukan kebenaran menurut kehendak Allah. Dalam ayat 3 sampai ayat 4, pemerintah sebagai hamba Allah untuk kebaikan. Pemerintah yang menjadi wakil Allah harus menjalankan tanggung jawabnya untuk membawa kebaikan, maka pemerintah harus menegakkan keadilan dan menghukum orang jahat serta melindungi orang yang berbuat baik. Pemerintah tidak boleh membawa ketakutan bagi orang yang berbuat baik, tetapi bagi mereka yang melakukan kejahatan. Bagi orang yang berbuat baik tidak perlu takut kepada pemerintah. Pemerintah ada untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, bukan untuk menindas orang baik. Pemerintah adalah pelayan Allah di dunia. Kebenaran ini sekaligus menjadi batasan untuk pemerintah. Di dalam semua kebijakan yang dilakukan, mereka harus bisa mewakili Tuhan yang mengatur segala sesuatu untuk kebaikan warganya. Kebenaran ini juga sebagai batasan bagi orang Kristen. Jika pemerintah mengambil kebijakan yang melawan maksud Tuhan, maka kita harus sadar bahwa kita harus tetap lebih patuh kepada Allah, sebab pemerintah adalah hamba Allah. Rasul Petrus pun memberikan suatu pengecualian pada suatu keadaan tertentu, bahwa warga negara juga dapat tidak mentaati penguasa jikalau penguasa itu menuntut sesuatu yang menjadi milik Allah. Kata-kata Petrus sendiri di hadapan mahkamah agama dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 9. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dalam ayatnya yang kelima sampai 7, ketaatan sebagai tindakan iman. Orang Kristen perlu belajar untuk takut pada pemerintah, bukan hanya karena takut akan hukuman, tetapi juga karena suara hati nurani, dan karena pemerintah adalah alat Allah yang dipakai untuk menegakkan kebaikan dan menghukum kejahatan. Sebagai manusia akan berpikir, kalau ada orang yang takluk kepada penguasa atau kepada orang lain, disebabkan karena takut atau mengharapkan sesuatu. Sedangkan orang yang berkuasa tidak akan takluk pada orang lain yang kelihatannya level di bawah. Tetapi firman Tuhan meminta supaya setiap orang Kristen takluk karena alasan lain. Alasannya yaitu karena Tuhan menghendakinya, bukan karena sesama manusia yang memiliki kuasa. Dalam Efesus pasal 5 ayat 21, Paulus berkata, "Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus, sehingga tak seorang pun boleh menganggap dirinya dibebaskan dari kewajiban takluk
Dimanapun kasih berkuasa, di situ orang harus saling melayani satu dengan lainnya. Paulus secara khusus mendorong jemaat di Roma untuk menaati pemerintah bukan karena takut hukuman, tapi karena hati nurani yang dipimpin oleh iman. Ini adalah ketaatan aktif yang lahir dari keyakinan bahwa pemerintahan yang benar adalah pelayan Allah. Maka tindakan membayar pajak, menghormati hukum, dan hidup tertib bukanlah sekedar kewajiban sipil, tetapi ekspresi iman yang berakar pada ketundukan kepada Allah. Bangsa Indonesia telah melewati begitu banyak peristiwa. Sejak tahun 1945 sampai tahun ini, tahun 2025, Tuhan yang bekerja membawa kemerdekaan bagi bangsa kita, maka kita perlu belajar membangun relasi yang baik, pemimpin dan masyarakat, agar bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, mandiri, tangguh, dan siap menghadapi setiap tantangan, sekalipun harus berhadapan dengan pemimpin yang tidak benar dalam memimpin, namun sebagai orang-orang percaya, kita belajar untuk mendoakan agar setiap pemimpin kita berusaha untuk tidak mengikuti pola kepemimpinan yang salah, yang seharusnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jika Tuhan menganugerahkan kesempatan bagi setiap kita untuk memimpin di salah satu tempat di bangsa yang kita diami ini, dalam berbagai posisi, ingatlah bahwa kita adalah wakil Allah, pelayan Allah yang harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita di dalam ketaatan dan rasa takut kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Tugas kita bersama untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam dunia. Kita perlu menyadari dan menyikapi berbagai kondisi dalam ketidakadilan, ketidakbenaran, maupun ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, jadilah teladan dimanapun kita berada, doakanlah bangsa kita, serta pemimpin-pemimpin bangsa, agar mereka bisa menjalankan tugas dan peranan mereka sesuai dengan amanat Allah dan dapat menjadi hamba Allah yang membawa kebaikan bagi setiap rakyat yang ada di bangsa Indonesia kita. Tuhan Yesus menolong kita dan memampukan kita sebagai pemimpin-pemimpin dimanapun Tuhan letakkan. Pakailah hikmat Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Apapun juga,
Mari kita membawa setiap pergumulan kehidupan kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada hadirat-Mu Tuhan. Kami mensyukuri atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Sehingga di minggu yang baru ini, kami dapat berkumpul bersama-sama dengan orang-orang seiman, dengan setiap keluarga kami, dimanapun kami berada, terkhususnya jemaat Miel Manutapen, kaum lansia dan disabilitas. Terima kasih karena kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan di pagi ini kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan. Mampukan kami sebagai pemimpin-pemimpin dari setiap sudut tempat, baik kami yang ada di negara pemerintahan, baik kami yang ada di keluarga, baik kami yang ada di lingkungan pelayanan gereja. Tuhan mampukan kami dengan hikmat Allah, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sebagai utusan-utusan Tuhan, sebagai hamba Allah, sebagai pelayan Allah, kami mampu menjalankan amanat dari Allah, bertanggung jawab dengan peranan kami masing-masing yang Tuhan berikan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan berpikir yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga setiap perjalanan kehidupan, masa pemimpinan kami boleh berlandaskan dengan kasih Tuhan. Kami boleh menghidupkan hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami sebagai warga negara, sebagai rakyat yang mendapatkan tempat dimanapun Tuhan letakkan di setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Mampukan kami agar selalu tunduk kepada pemerintahan kami, dan ketika mereka menyimpang dari maksud Allah, mampukan kami untuk selalu ada di dalam jalan kebenaran yang Tuhan mau. Pakai setiap kehidupan kami sebagai pemimpin, sebagai warga negara, agar kami berjalan bersama-sama untuk melakukan kehendak yang Tuhan mau. Pakai setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kami memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan yang masih Tuhan berikan. Di pagi ini Tuhan, kami membawa setiap pergumulan kehidupan kami. Kami doakan buat Bapak Mama, Opa Oma yang sudah lanjut usia dengan setiap keterbatasan yang mereka alami secara fisik. Tuhan, Engkau melihat mereka semua dengan segala penderitaan, dengan segala sakit penyakit yang mereka alami. Tapi kami yakini bahwa jamahan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bagi orang tua kami yang dalam penderitaan fisik mereka Tuhan. Kami memohon agar walaupun di penderitaan yang mereka alami, mereka terus bersyukur dan mengingat kebaikan Allah. Kami doakan buat setiap anak-anak yang dalam pendidikan, dalam gelut mereka sehari-hari untuk meraih keberhasilan, meraih masa depan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, setiap harapan, impian, bersama dengan orang tua, mari Tuhan memberkati, agar apa yang menjadi pergumulan dalam pendidikan, dalam harapan meraih keberhasilan, boleh diraih oleh anak-anak Tuhan dengan mewujudkan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami semua yang ada dalam pekerjaan kami yang telah Tuhan berikan, terima kasih karena ladang pekerjaan telah Tuhan berikan kepada kami, mampukan kami untuk menjalankan tugas tanggung jawab kami di tempat di mana Tuhan letakkan kami, dan kami boleh bertanggung jawab searah dengan maksud Tuhan dan menjalankan tanggung jawab kami dengan penuh sukacita, takut akan Allah, dan semua yang kami lakukan melalui pekerjaan itu bisa membawa berkat dalam memenuhi segala kebutuhan kami secara pribadi, bahkan bersama dengan keluarga kami.
Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online di setiap rumah tangga mereka, dengan keluarga mereka, dengan setiap pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, penyertaan Tuhan, kasih setia dari Tuhan, terus melingkupi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadat online saat ini. Mampukan kami semua sebagai warga negara, sebagai pemimpin untuk menjalankan amanat Allah di dunia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap janda, duda, yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang terpenjara, dengan segala kondisi yang mereka alami, dengan segala seruan yang mereka naikkan kepada Tuhan. Mari Tuhan juga melihat mereka semua dengan segala kondisi yang mereka alami. Tuhan mampukan mereka agar tetap mensyukuri setiap peristiwa yang mereka alami. Dan penyertaan Tuhan selalu mendampingi mereka sehari-hari dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan. Tuhan berkati kami semua yang menjalankan tugas, peranan, tanggung jawab kami, mampukan kami agar bisa memimpin di suatu tempat yang Tuhan letakkan, seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagai warga, kami bisa menerima setiap arahan, setiap aturan, setiap perilaku-perilaku dari pemerintah kami yang seturut dengan kehendak Allah, agar bangsa Indonesia yang akan mencapai umur ke-80 tahun bisa merdeka seutuhnya, dan kami semua sebagai umat Kristen bisa merdeka dari belenggu-belenggu dosa. Ini doa dan harapan kami, dan kami memohon berkat dari Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan, kiranya menyertai setiap perjalanan kehidupan kami, kini dan selama-lamanya. Damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita di minggu yang baru. Salam.